Kalian sudah dijelaskan di sini. Kemuliaan Idul Adha. Kalau Dzulhijjah sudah. Ya bodoh aja. Sedikit ya saya ulang lagi. Di bulan Ramadan Hijjah ini Allah Ta'ala muliakan. Kita sudah tahu kemarin dan lain sebagainya. Di antaranya besok, ya, sebenarnya mulai dari maghrib tadi sampai maghrib besok itu adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling afdal, yang paling mulia. Saking mulianya dan istimewanya, Nabi SAW juga bersabda, siapa orang yang mengamalkan amalan di bulan hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan derajatnya, Allah Ta'ala ijabah doanya. Ini saking mulianya ini sampai Nabi SAW menyebutkan apa? Siapa orang yang berdoa di hari Arafah dan dia meragukan doanya, doaku diijabah apa tidak ya? Maka itu termasuk dosa besar. Nah, ya, saking jaminannya pasti Allah Ta'ala ijabah. Ya, ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hari Arafah ini ada beberapa anjuran yang kita sudah ketahui kemarin. Baca qul huwallahu ahad berapa? Alhamdulillah sudah mulai dibaca. Mulai baca malam ini ya, biar nanti tak kapotan ya. Baca la ilaha illallah berapa? Baca sholawat berapa? 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 1000. Baca ayat kursi berapa? Alhamdulillah. Cicil dari sekarang, ya. Insya Allah. Pokoknya mulai aja baca. Kok ternyata nggak kedaten, nggak kesampaian, nggak kejadian, Allah Ta'ala akan tulis termasuk kita orang yang mengamalkannya. Ya. Saya mau cerita lagi nanti kedawan Ustaz. Selanjutnya dianjurkan kita untuk menghidupkan hari Arafah dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah, membaca daripada zikir-zikir yang disebutkan tadi, dan menghidupkan malam Arafah malam ini tadi. Malam ini malam Arafah. Kalau besok malam Idul Adha. Malam Arafah malam ini dihidupkan. Menghidupkan malam ya sudah sering saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, beliau Habib Salimatullah Syadiri menjadikan orang yang menghidupkan malam itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling utama, yang paling istimewa, yang mereka dilakukan oleh para aulia Allah yang ikhlas karena Allah Ta'ala, para anbiya, menghidupkan malam dari maghrib tadi sampai nanti subuh, nggak tidur, isinya mau ibadah. Beda ya, nggak tidur, isinya mau, sama nggak tidur tapi mau ngaji, atau tidak mengerjakan maksiat, tidak mengerjakan ibadah, tengah-tengok, nonton TV, ganti, ya, paham ya? Hidupkan. Ini malam yang spesial, ini malam istimewa. Di antara anjurannya lagi di hari Arafah disunahkan untuk berpuasa. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan. Di situ kata Habib Syarif, orang yang puasa Arafah diampuni dosanya yang akan datang setahun, berarti tandanya orang itu akan panjang umur sampai tahun depan. Bagaimana bisa? Karena tidak mungkin Allah Ta'ala menyebutkan ampuni dosa-dosa yang akan datang kok dia mati. Ya, ini kata Habib Syarif begitu. Dan beliau mengatakan lagi, kalau seseorang ketika puasa dan ternyata ajalnya itu ketika di hari Arafah, kalau begitu panjang umurnya terus katanya orang-orang ya. Berarti panjang umur terus. Iya, berarti tidak mati-mati, ya tidak mati. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah tentukan ajalnya, nanti Allah Ta'ala beri dia lupa sehingga di hari raya, ya di hari Arafah dia tidak puasa. Nah, berarti kemungkinan tahun itu mati. Iya, bahkan tidak puasa kan? Paham ya? Loh, berarti kalau yang tidak puasa panjang umur bagaimana? Nah, itu rezekinya nantinya. Jadi ini hanya resep untuk panjang umur. Tapi kalau umur tetap sudah ditentukan sama Allah Ta'ala. Selanjutnya, makna daripada Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Yang sudah lewat kan sudah jelas. Mau kita gudangin dosa ya. Ini dosa yang akan datang. Apa itu makna daripada dosa yang akan datang? Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan maksiat. Sekiranya
kita setelah puasa di hari Arafah itu tadi, kalau ternyata setahun yang ke depan itu tadi, kita itu sudah ditulis sama Allah akan melakukan maksiat. Nah ya, sudah ada tulisannya. Allah Ta'ala jaga. Yang seharusnya di misal hari Senin pagi ternyata harus berbuat maksiat, Allah Ta'ala sudah ampuni dosanya, artinya tidak jadi berbuat maksiat. Nah Allah Ta'ala jaga. Nah, inilah fungsinya orang ngaji. Fungsinya orang hadir majelis taklim. Kalau enggak, enggak ada anjuran. Orang bakalan, kita bisa bayangkan. Orang kalau enggak pernah hadir majelis taklim itu kehidupannya hampa. Enggak ada apa-apa sudah. Dipikir dunia ini senang kok makan, minum, nikah, punya anak, begitu aja kerja dan terus. Tidak ada yang namanya rohaniah hati, itu tidak ada. Suntuk terus ya. Mentok-mentok nanti mati. Dan akan terjadi kesumpekan. Tidak berhasil ini sumpah. Kalau orang yang ngaji tadi kita sudah tahu, tidak berhasil. Ya memang sudah Allah Ta'ala ini ketentuan Allah. Komando saya mengatakan berhasil setelah saya melakukan ini. Tapi di atas komando ada komando Allah Ta'ala menentukan. Allah Ta'ala punya keinginan lain. Allah Ta'ala menginginkan tidak berhasil. Tidak mungkin berhasil. Sudah orang menerima. Tapi kalau tidak punya ilmu ini, wah ngamuk, pegel, wah dan lain sebagainya. Ya. Nah itulah. Selanjutnya di antara anjurannya berpuasa, di antara anjurannya menghidupkan malam-malam daripada bulan tadi Arafah. Dan diantaranya membaca doa. Dan ini kesempatan spesial untuk kita semua, khususnya antum yang laki-laki. Besok kebetulan juga khataman daripada Tahlil Habib Ahmad bin Zain Al-Jubri di Jalan Petek nomor 55, tempat biasa kita ngaji majelis taklim pagi Ahad, majelis taklim Ahad pagi An-Nur di Jalan Petek situ ya. Berangkat nanti insya Allah mungkin mau dibaca mulai jam 4. Bukan tahlilnya setengah 5. Tapi mulai daripada bacaan doa Arafah dimulai jam 4. Jadi siapa yang punya waktu yang luang baca. Kalau tidak punya waktu, tidak luang ya, usahakan untuk membaca walaupun minimal baca doa apa saja untuk berdoa. Kalau bisa baca doa Arafah. Kalau tidak bisa baca sebisanya kita ya, apa saja. Karena itu waktu yang mustajab, Allah yang berikan kemuliaan kepada kita. Jelas ya? Dan di antara anjurannya nanti masuk hari raya Idul Adha. Nah, ini di antara anjurannya. Langsung aja ya. Cepat yang megang pulpen langsung tulis, yang tidak megang pulpen dihafalkan ya. Lalu diamalkan. Yang pertama, dianjurkan untuk menghidupkan malam hari raya Idul Adha dengan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diulang-ulang sampai subuh. Ya. Terus saya mau baca Quran. Baik, tapi takbir di malam itu lebih afdal. Jelas ya? Malam hari raya. Selanjutnya disunahkan untuk mandi, baik yang mau pergi sholat id ataupun tidak mau pergi. Karena mandi ini waktunya disunahkan afdalnya untuk hari raya, bukan untuk sholat hari raya. Jadi ada orang tidak mau sholat ke masjid, misal orang laki, tetap dia disunahkan untuk mandi. Disunahkan bagi yang tidak berkorban untuk merapikan jenggotnya, kumisnya, rambutnya, ya, dan bulu yang lainnya, dan memotong kukunya, tangan dan kaki. Ya, disunahkan. Dan di antara sunahnya lagi menggunakan pakaian yang baru atau yang masih bagus di antara yang lain-lain, yang paling bagus. Yang selanjutnya lagi disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian. Ya, menggunakan wangi-wangian. Untuk waktunya mandi masuknya dari setengah malam di malam hari raya itu tadi. Berarti misalnya kalau maghrib jam 6 misal berarti jam sekitar jam 12-an itu sudah masuk waktu daripada boleh disunahkan untuk mandi jam 12 sampai maghrib di hari raya. Ya waktunya panjang. Afdalnya kapan? Afdalnya kalau mau berangkat. Ya, mau berangkat. Menghidup apa tadi? Menggunakan wangi-wangian, menggunakan pakaian, ya, mandi yang bersih. Terus selanjutnya berangkat awal waktu, ya, berangkat awal waktu. Mencari jalan yang lebih jauh, ya, agar pahalanya lebih banyak. Kalau naik motor parkirnya agak jauh tapi masih di lingkaran tukang parkir, ya, jangan jauhan nanti hilang ngomel namanya. Terus habis itu jalan kaki, biar dapat pahala juga jalan kaki.
Ya. Selanjutnya pulangnya mencari jalan yang lebih dekat. Selanjutnya di antara kesunahannya lagi adalah imsak. Apa imsak? Menahan, tidak makan, tidak minum. Ya. Tidak makan, tidak minum. Berarti boleh ngerokok. Ya, mau bodoh ini. Ya. Tidak makan, tidak minum seperti puasa. Ini hukumnya sunnah. Sampai kapan? Sampai melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Jadi dari subuh sampai sholat Idul Adha. Ya. Terus di antara lagi kesunahannya ya, mendengarkan khutbah dari awal sampai ojo ngadeg sih. Nah, iki sing ngaji sak mene akeh. Engko nek sok Idul Adha kok ngadeg sih tengah-tengah khutbah kuwi orang ngaji. Kita mau tahu kalau kita duduk berarti yang berdiri itu tidak ngaji segitu banyak. Bayangkan. Jadi Allah Ta'ala tuh pilih. Kita ini orang dipilihan daripada segitu banyaknya manusia. Kita dipilih. Ngaji, ini ngaji biar ngerti. Ya Allah, itu orang nikmat apa ini, nikmat kayak gini. Mau dibayar seberapapun tidak ada yang bisa membayarnya, nikmat semacam ini. Mahal sekali harganya. Karena itu kenikmatan yang nikmat ini hendaknya kita jaga. Itu tadi di antara kesunahannya. Ya, menggunakan daripada pakaian dan lain sebagainya. Di antaranya disunahkan juga menggunakan siwak. Siwak ini sunnah. Ya, kita itu kadang nggak ini siwak ini sunnahnya. Ya. Orang yang sholat tanpa siwak, orang yang sholat dengan siwak, ya, itu pahalanya lebih banyak 70 kali lipat ketimbang daripada orang yang sholat tanpa siwak. Sholat pakai siwak, pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak pakai siwak. 70. Kata Habib Salim Abdullah Syadiri, beliau kalau menerangkan ini, ya beliau langsung mengatakan, ayo siapa yang pakai siwak? Beliau pertama kali, saya pakai siwak, ujung angkat apa namanya? Siwaknya. Dan beliau mengatakan 70 tadi, sholat kan? Ya. Sholat menggunakan siwak, pahalanya seperti sholat 70 kali tanpa Kata beliau, andai kata ada seseorang sholat tanpa siwak sebanyak 70 kali, duhur 70 kali tanpa siwak. Sholat Allah Akbar, Allah Akbar. Itu sholatnya dia tidak bisa menandingi sholatnya sekalinya seseorang yang menggunakan siwak. Ya? Sama-sama kan di sini berarti 70, tidak bisa tandingan. Jadi tetap mulia. Karena itu inilah sunnah yang sepele ya. Orang kalau sering ngaji begini insya Allah masih tahu siwak. Tapi sebagian orang bukan malah nggak tahu tentang sunnahnya siwak, tapi nggak ngerti kalau ada siwak. Nggak ngerti sunnahnya siwak. Ini lebih parah lagi. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari segala apa-apa yang menimpa kita, dari segala keburukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari. Tidak ada yang bertanya kan? Tidak ada kertasnya. Kalau mau bertanya langsung pakai kertas itu ya. Tulis kertas, dikirim ke depannya. Mari selanjutnya sebelum pengumuman kita membaca doa seperti biasanya dan semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك الرحيم اللهم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي نبني جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتغفر جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان سعادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني تابع لرضاك راغب برضاك واستسلم لرضاك واكتبني من اوليائك واسلك في سبيل هداك والحقني باصياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
يا ربنا شرفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر المسلمين وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قصر صحبي والحمد للإله في البدء والتقوى